Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Suradita. Seorang pria berinisial A, 48 tahun, ditangkap setelah menganiaya dan membunuh ibu kandungnya, SM, 76 tahun. Kasus ini terbongkar setelah jasad korban ditemukan di sebuah kebun kosong pada 12 Januari 2025. Jasad SM ditemukan dalam kondisi membusuk, penuh luka, dan tertimbun tumpukan sampah daun kering. Hasil otopsi menunjukkan adanya luka di leher bawah dan patah tulang rusuk yang mengindikasikan adanya tindak kekerasan. Kapolresta Sleman, Kombes Polisi Edi Setianto Ernik Wibowo pada Kamis 30 Januari mengungkap hasil penyelidikan pelaku penganiayaan dan pembunuhan adalah anak kandung korban yang tinggal satu rumah dengan SM. Motif A membunuh ibu kandungnya karena jengkel. Pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap ibunya tersebut pada 29 Desember 2024 lalu. Ia jengkel kepada korban karena terus merasa tidak sesuai saat dilayani oleh pelaku dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, pada 1 Januari 2025, pelaku kembali menganiaya korban dengan memukul tulang rusuk sebelah kanan dan kiri menggunakan tangan, hingga akhirnya korban meninggal dunia pada 7 Januari 2025. Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Rizky Adrian mengatakan, ketika korban meninggal dunia pada 7 Januari, pelaku meletakkan tubuh korban di tempat tidur. Selang 2 hari kemudian, tubuh korban mulai mengeluarkan bau dan dikerumuni lalat. Pelaku pun mulai kebingungan, lalu mengoleskan balsam ke sekujur tubuh korban dengan harapan tidak berbau dan tidak dikerumuni oleh lalat. Lalu pada 10 Januari, pelaku membawa tubuh korban ke kebun dan ditutupi dedaunan kering. Penemuan mayat korban bermula ketika anak sulungnya, yaitu SP, yang sudah berkeluarga dan hidup terpisah, berkunjung ke rumah korban di Kelurahan Balai Catur pada 12 Januari 2025 pada pukul 11 siang. Saat itu, ia mendapati rumah orang tuanya dalam kondisi sepi dan tertutup, padahal seharusnya ada adik dan orang tuanya yang tinggal di sana. Karena tidak menemukan siapa-siapa, SP kemudian menghubungi saudaranya, TR, yang juga sudah tinggal terpisah. Setelah datang, keduanya lalu berpencar mencari keberadaan adik dan orang tuanya tersebut. Menjelang sore, sekira pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, SP mencoba mencari di kebun atau lahan kosong di sekitar rumah. Ia kemudian melihat ada gundukan sampah daun kering. Karena curiga, ia pun memeriksa tumpukan sampah daun kering tersebut. Kemudian tampak ada sepasang kaki manusia dan tercium bau menyengat. Setelah memanggil saudara dan kepolisian, mayat tersebut ternyata merupakan SM yang adalah ibu kandungnya. Akibat perbuatannya, pelaku A dijerat dengan pasal 44 ayat 3, junto pasal 5 huruf A, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Penyidik juga berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Jiwa Gracia Pakem Kabupaten Sleman untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku. Gitu kita proses. Setelah dia ketahui ibunya sudah tidak bernyawa lagi, kemudian sempat dia tinggal di mana, di dalam rumah, ditaruh di tempat tidur, kemudian sudah mulai busuk, kemudian dia baru kebingungan, kemudian ditarik ke belakang, kemudian ditaruh di belakang rumahnya, di kebun kosong itu, kemudian ditutupi pakai semak-semak
sedaun-daunnya. Ada anak korban kemudian membuka pintu dan mencari namun tidak ketemu. Selanjutnya sekitar pukul 15 SP menghubungi saksi 2 itu kakaknya anak korban dan menyampaikan bahwa korban tidak ada di rumah. Itu ibunya tidak di rumah. Kemudian TR datang, keduanya berpencar mencari korban. Sekira pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, SP mencari di kebun ke arah belakang yang kosong, kemudian menemukan ada gundukan atau semak-semak yang ditutupi daun, terdapat 1 kaki. Karena curiga, kemudian dibuka lagi, ternyata ada 2 kaki. Kemudian mereka melaporkan kepada Polsek Gamping. Kemudian kita mendatangi TKP di sana. Kemudian kita melakukan pengecekan, ternyata korban tersebut adalah WD, ulangi, Nyonya SM, korban Nyonya SM. Kemudian dibuka, kemudian kita lakukan olah TKP dan kita otopsi. Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Seradita. Seorang pria berinisial A, 48 tahun, ditangkap setelah menganiaya dan membunuh ibu kandungnya, SM, 76 tahun. Kasus ini terbongkar setelah jasad korban ditemukan di sebuah kebun kosong pada 12 Januari 2025. Jasad SM ditemukan dalam kondisi membusuk, penuh luka, dan tertimbun tumpukan sampah daun kering. Hasil otopsi menunjukkan adanya luka di leher bawah dan patah tulang rusuk yang mengindikasikan adanya tindak kekerasan. Kapolresta Sleman, Kombes Polisi Edi Setianto Ernik Wibowo pada Kamis 30 Januari mengungkap hasil penyelidikan pelaku penganiayaan dan pembunuhan adalah anak kandung korban yang tinggal satu rumah dengan SM. Motif A membunuh ibu kandungnya karena jengkel. Pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap ibunya tersebut pada 29 Desember 2024 lalu. Ia jengkel kepada korban karena terus merasa tidak sesuai saat dilayani oleh pelaku dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, pada 1 Januari 2025, pelaku kembali menganiaya korban dengan memukul tulang rusuk sebelah kanan dan kiri menggunakan tangan, hingga akhirnya korban meninggal dunia pada 7 Januari 2025. Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Rizky Adrian mengatakan, ketika korban meninggal dunia pada 7 Januari, pelaku meletakkan tubuh korban di tempat tidur. Selang 2 hari kemudian, tubuh korban mulai mengeluarkan bau dan dikerumuni lalat. Pelaku pun mulai kebingungan, lalu mengoleskan balsam ke sekujur tubuh korban dengan harapan tidak berbau dan tidak dikerumuni oleh lalat. Lalu pada 10 Januari, pelaku membawa tubuh korban ke kebun dan ditutupi dedaunan kering. Penemuan mayat korban bermula ketika anak sulungnya, yaitu SP, yang sudah berkeluarga dan hidup terpisah, berkunjung ke rumah korban di Kelurahan Balai Catur pada 12 Januari 2025 pada pukul 11 siang. Saat itu, ia mendapati rumah orang tuanya dalam kondisi sepi dan tertutup, padahal seharusnya ada adik dan orang tuanya yang tinggal di sana. Karena tidak menemukan siapa-siapa, SP kemudian menghubungi saudaranya, TR, yang juga sudah tinggal terpisah. Setelah datang, keduanya lalu berpencar mencari keberadaan adik dan orang tuanya tersebut. Menjelang sore, sekira pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, SP mencoba mencari di kebun atau lahan kosong di sekitar rumah.
Ia kemudian melihat ada gundukan sampah daun kering. Karena curiga, ia pun memeriksa tumpukan sampah daun kering tersebut. Kemudian tampak ada sepasang kaki manusia dan tercium bau menyengat. Setelah memanggil saudara dan kepolisian, mayat tersebut ternyata merupakan SM yang adalah ibu kandungnya. Akibat perbuatannya, pelaku A dijerat dengan pasal 44 ayat 3, junto pasal 5 huruf A, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Penyidik juga berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Jiwa Gracia Pakem Kabupaten Sleman untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku. Proses. Setelah dia ketahui ibunya sudah tidak bernyawa lagi, kemudian sempat dia tinggal di mana, di dalam rumah, ditaruh di tempat tidur, kemudian sudah mulai busuk, kemudian dia baru kebingungan, kemudian ditarik ke belakang, kemudian ditaruh di belakang rumahnya, di kebun kosong itu, kemudian ditutupi pakai semak-semak daun-daunnya. Ada anak korban, kemudian membuka pintu dan mencari, namun tidak ketemu. Selanjutnya sekitar pukul 15, SP menghubungi saksi 2, itu kakaknya anak korban, dan menyampaikan bahwa korban tidak ada di rumah. Itu ibunya tidak di rumah. Kemudian TR datang, keduanya berkencan mencari korban. Sekira pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, SP mencari di kebun belakang yang kosong, kemudian menemukan ada gundukan atau semak-semak yang ditutupi daun, terdapat satu kaki. Karena curiga, kemudian dibuka lagi, ternyata ada 2 kaki. Kemudian mereka melaporkan kepada Polsek Gamping, kemudian kita mendatangi TKP di sana, kemudian kita melakukan pengecekan. Ternyata korban tersebut adalah WD, Nyonya SM, korban Nyonya SM. Kemudian dibuka, kemudian kita lakukan olah TKP dan kita otopsi. Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Seradita. Seorang pria berinisial A, 48 tahun, ditangkap setelah menganiaya dan membunuh ibu kandungnya, SM, 76 tahun. Kasus ini terbongkar setelah jasad korban ditemukan di sebuah kebun kosong pada 12 Januari 2025. Jasad SM ditemukan dalam kondisi membusuk, penuh luka, dan tertimbun tumpukan sampah daun kering. Hasil otopsi menunjukkan adanya luka di leher bawah dan patah tulang rusuk yang mengindikasikan adanya tindak kekerasan. Kapolresta Sleman, Kombes Polisi Edi Setianto Ernik Wibowo pada Kamis 30 Januari mengungkap hasil penyelidikan pelaku penganiayaan dan pembunuhan adalah anak kandung korban yang tinggal satu rumah dengan SM.
Motif A membunuh ibu kandungnya karena jengkel. Pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap ibunya tersebut pada 29 Desember 2024 lalu. Ia jengkel kepada korban karena terus merasa tidak sesuai saat dilayani oleh pelaku dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, pada 1 Januari 2025, pelaku kembali menganiaya korban dengan memukul tulang rusuk sebelah kanan dan kiri menggunakan tangan, hingga akhirnya korban meninggal dunia pada 7 Januari 2025. Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Rizky Adrian mengatakan, ketika korban meninggal dunia pada 7 Januari, pelaku meletakkan tubuh korban di tempat tidur. Selang 2 hari kemudian, tubuh korban mulai mengeluarkan bau dan dikerumuni lalat. Pelaku pun mulai kebingungan, lalu mengoleskan balsam ke sekujur tubuh korban dengan harapan tidak berbau dan tidak dikerumuni oleh lalat. Lalu pada 10 Januari, pelaku membawa tubuh korban ke kebun dan ditutupi dedaunan kering. Penemuan mayat korban bermula ketika anak sulungnya, yaitu SP, yang sudah berkeluarga dan hidup terpisah, berkunjung ke rumah korban di Kelurahan Balai Catur pada 12 Januari 2025 pada pukul 11 siang. Saat itu, ia mendapati rumah orang tuanya dalam kondisi sepi dan tertutup, padahal seharusnya ada adik dan orang tuanya yang tinggal di sana. Karena tidak menemukan siapa-siapa, SP kemudian menghubungi saudaranya, TR, yang juga sudah tinggal terpisah. Setelah datang, keduanya lalu berpencar mencari keberadaan adik dan orang tuanya tersebut. Menjelang sore, sekira pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, SP mencoba mencari di kebun atau lahan kosong di sekitar rumah. Ia kemudian melihat ada gundukan sampah daun kering. Karena curiga, ia pun memeriksa tumpukan sampah daun kering tersebut. Kemudian tampak ada sepasang kaki manusia dan tercium bau menyengat. Setelah memanggil saudara dan kepolisian, mayat tersebut ternyata merupakan SM yang adalah ibu kandungnya. Akibat perbuatannya, pelaku A dijerat dengan pasal 44 ayat 3, junto pasal 5 huruf A, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Penyidik juga berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Jiwa Gracia Pakem Kabupaten Sleman untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku. Gitu kita proses. Oke, men. Setelah diketahui ibunya sudah tidak bernyawa lagi, kemudian sempat dia tinggal di mana, di dalam rumah, ditaruh di tempat tidur, kemudian sudah mulai busuk, kemudian dia baru kebingungan, kemudian ditarik ke belakang, kemudian ditaruh di belakang rumahnya di kebun kosong itu, kemudian ditutupi pakai semak-semak daun-daunnya. Ada anak korban kemudian membuka pintu dan mencari namun tidak ketemu. Selanjutnya sekitar pukul 15, SP menghubungi saksi 2, itu kakaknya anak korban, dan menyampaikan bahwa korban tidak ada di rumah. Itu ibunya tidak ada di rumah. Kemudian TR datang, keduanya berpencar mencari korban. Sekira pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, SP mencari di kebun ke belakang yang kosong, kemudian menemukan ada gundukan atau semak-semak yang ditutupi daun, terdapat satu kaki. Karena curiga, kemudian dibuka lagi, ternyata ada 2 kaki
kemudian mereka melaporkan kepada Polsek Gamping, kemudian kita mendatangi TKP di sana, kemudian kita melakukan pengecekan. Ternyata korban tersebut adalah WD, Nyonya SM, korban Nyonya SM, kemudian dibuka, kemudian kita lakukan olah TKP dan kita otopsi. Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Suradita. Seorang pria berinisial A, 48 tahun, ditangkap setelah menganiaya dan membunuh ibu kandungnya, SM, 76 tahun. Kasus ini terbongkar setelah jasad korban ditemukan di sebuah kebun kosong pada 12 Januari 2025. Jasad SM ditemukan dalam kondisi membusuk, penuh luka, dan tertimbun tumpukan sampah daun kering. Hasil otopsi menunjukkan adanya luka di leher bawah dan patah tulang rusuk yang mengindikasikan adanya tindak kekerasan. Kapolresta Sleman, Kombes Polisi Edi Setianto Ernik Wibowo pada Kamis 30 Januari mengungkap hasil penyelidikan pelaku penganiayaan dan pembunuhan adalah anak kandung korban yang tinggal satu rumah dengan SM. Motif A membunuh ibu kandungnya karena jengkel. Pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap ibunya tersebut pada 29 Desember 2024 lalu. Ia jengkel kepada korban karena terus merasa tidak sesuai saat dilayani oleh pelaku dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, pada 1 Januari 2025, pelaku kembali menganiaya korban dengan memukul tulang rusuk sebelah kanan dan kiri menggunakan tangan, hingga akhirnya korban meninggal dunia pada 7 Januari 2025. Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Rizky Adrian mengatakan, ketika korban meninggal dunia pada 7 Januari, pelaku meletakkan tubuh korban di tempat tidur. Selang 2 hari kemudian, tubuh korban mulai mengeluarkan bau dan dikerumuni lalat. Pelaku pun mulai kebingungan, lalu mengoleskan balsam ke sekujur tubuh korban dengan harapan tidak berbau dan tidak dikerumuni oleh lalat. Lalu pada 10 Januari, pelaku membawa tubuh korban ke kebun dan ditutupi dedaunan kering. Penemuan mayat korban bermula ketika anak sulungnya, yaitu SP, yang sudah berkeluarga dan hidup terpisah, berkunjung ke rumah korban di Kelurahan Balai Catur pada 12 Januari 2025 pada pukul 11 siang. Saat itu, ia mendapati rumah orang tuanya dalam kondisi sepi dan tertutup, padahal seharusnya ada adik dan orang tuanya yang tinggal di sana. Karena tidak menemukan siapa-siapa, SP kemudian menghubungi saudaranya, TR, yang juga sudah tinggal terpisah. Setelah datang, keduanya lalu berpencar mencari keberadaan adik dan orang tuanya tersebut. Menjelang sore, sekira pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, SP mencoba mencari di kebun atau lahan kosong di sekitar rumah. Ia kemudian melihat ada gundukan sampah daun kering. Karena curiga, ia pun memeriksa tumpukan sampah daun kering tersebut. Kemudian tampak ada sepasang kaki manusia dan tercium bau menyengat. Setelah memanggil saudara dan kepolisian, mayat tersebut ternyata merupakan SM yang adalah ibu kandungnya. Akibat perbuatannya, pelaku A dijerat dengan pasal 44 ayat 3, junto pasal 5 huruf A, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Penyidik juga berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Jiwa Gracia Pakem Kabupaten Sleman untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku.
proses. Oke, men. Oke, men. Setelah dia ketahui ibunya sudah tidak bernyawa lagi, kemudian sempat dia tinggal di mana, di dalam rumah, ditaruh di tempat tidur, kemudian sudah mulai busuk, kemudian dia baru kebingungan, kemudian ditarik ke belakang, kemudian ditaruh di belakang rumahnya di kebun kosong itu, kemudian ditutupi pakai semak-semak daun-daunan. Ada anak korban kemudian membuka pintu dan mencari namun tidak ketemu. Selanjutnya sekitar pukul 15, SP menghubungi saksi 2, itu kakaknya anak korban, dan menyampaikan bahwa korban tidak ada di rumah. Itu ibunya tidak ada di rumah. Kemudian TR datang, keduanya berkencan mencari korban. Sekira pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, SP mencari di kebun belakang yang kosong, kemudian menemukan ada gundukan atau semak-semak yang ditutupi daun, terdapat satu kaki. Karena curiga, kemudian dibuka lagi, ternyata ada dua kaki. Kemudian mereka melaporkan kepada Polsek Gamping. Kemudian kita mendatangi TKP di sana. Kemudian kita melakukan pengecekan, ternyata korban tersebut adalah WD, nyonya SM, korban nyonya SM. Kemudian dibuka, kemudian kita lakukan olah TKP dan kita otopsi. Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Suradita. Seorang pria berinisial A, 48 tahun, ditangkap setelah menganiaya dan membunuh ibu kandungnya, SM, 76 tahun. Kasus ini terbongkar setelah jasad korban ditemukan di sebuah kebun kosong pada 12 Januari 2025. Jasad SM ditemukan dalam kondisi membusuk, penuh luka, dan tertimbun tumpukan sampah daun kering. Hasil otopsi menunjukkan adanya luka di leher bawah dan patah tulang rusuk yang mengindikasikan adanya tindak kekerasan. Kapolresta Sleman, Kombes Polisi Edi Setianto Ernik Wibowo pada Kamis 30 Januari mengungkap hasil penyelidikan pelaku penganiayaan dan pembunuhan adalah anak kandung korban yang tinggal satu rumah dengan SM. Motif A membunuh ibu kandungnya karena jengkel. Pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap ibunya tersebut pada 29 Desember 2024 lalu. Ia jengkel kepada korban karena terus merasa tidak sesuai saat dilayani oleh pelaku dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, pada 1 Januari 2025, pelaku kembali menganiaya korban dengan memukul tulang rusuk sebelah kanan dan kiri menggunakan tangan, hingga akhirnya korban meninggal dunia pada 7 Januari 2025. Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Rizky Adrian mengatakan, ketika korban meninggal dunia pada 7 Januari, pelaku meletakkan tubuh korban di tempat tidur. Selang 2 hari kemudian, tubuh korban mulai mengeluarkan bau dan dikerumuni lalat. Pelaku pun mulai kebingungan, lalu mengoleskan balsam ke sekujur tubuh korban dengan harapan tidak berbau dan tidak dikerumuni oleh lalat. Lalu pada 10 Januari, pelaku membawa tubuh korban ke kebun dan ditutupi dedaunan kering.
Penemuan mayat korban bermula ketika anak sulungnya, yaitu SP, yang sudah berkeluarga dan hidup terpisah, berkunjung ke rumah korban di Kelurahan Balai Catur pada 12 Januari 2025 pada pukul 11 siang. Saat itu, ia mendapati rumah orang tuanya dalam kondisi sepi dan tertutup, padahal seharusnya ada adik dan orang tuanya yang tinggal di sana. Karena tidak menemukan siapa-siapa, SP kemudian menghubungi saudaranya, TR, yang juga sudah tinggal terpisah. Setelah datang, keduanya lalu berpencar mencari keberadaan adik dan orang tuanya tersebut. Menjelang sore, sekira pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, SP mencoba mencari di kebun atau lahan kosong di sekitar rumah. Ia kemudian melihat ada gundukan sampah daun kering. Karena curiga, ia pun memeriksa tumpukan sampah daun kering tersebut. Kemudian tampak ada sepasang kaki manusia dan tercium bau menyengat. Setelah memanggil saudara dan kepolisian, mayat tersebut ternyata merupakan SM yang adalah ibu kandungnya. Akibat perbuatannya, pelaku A dijerat dengan pasal 44 ayat 3, junto pasal 5 huruf A, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Penyidik juga berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Jiwa Gracia Pakem Kabupaten Sleman untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku. Kiki kita proses. Oke, memang. Setelah dia ketahui ibunya sudah tidak bernyawa lagi, kemudian sempat dia tinggal di mana, di dalam rumah, ditaruh di tempat tidur, kemudian sudah mulai busuk, kemudian dia baru kebingungan, kemudian ditarik ke belakang, kemudian ditaruh di belakang rumahnya di kebun kosong itu, kemudian ditutupi pakai semak-semak daun-daunnya. Ada anak korban, kemudian membuka pintu dan mencari namun tidak ketemu. Selanjutnya sekitar pukul 15, SP menghubungi saksi 2, itu kakaknya, anak korban, dan menyampaikan bahwa korban tidak ada di rumah. Itu ibunya tidak ada di rumah. Kemudian TR datang, keduanya berpencar mencari korban. Sekira pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, SP mencari di kebun ke belakang yang kosong, kemudian menemukan ada gundukan atau semak-semak yang ditutupi daun, terdapat satu kaki. Karena curiga, kemudian dibuka lagi, ternyata ada dua kaki. Kemudian mereka melaporkan kepada Polsek Gamping, kemudian kita mendatangi TKP di sana, kemudian kita melakukan pengecekan, ternyata korban tersebut adalah WD, nyonya SM, korban nyonya SM, kemudian dibuka, kemudian kita lakukan olah TKP dan kita otopsi. Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Suradita.
Seorang pria berinisial A, 48 tahun, ditangkap setelah menganiaya dan membunuh ibu kandungnya SM, 76 tahun. Kasus ini terbongkar setelah jasad korban ditemukan di sebuah kebun kosong pada 12 Januari 2025. Jasad SM ditemukan dalam kondisi membusuk, penuh luka, dan tertimbun tumpukan sampah daun kering. Hasil otopsi menunjukkan adanya luka di leher bawah dan patah tulang rusuk yang mengindikasikan adanya tindak kekerasan. Kapolresta Sleman, Kombes Polisi Edi Setianto Ernik Wibowo pada Kamis 30 Januari mengungkap hasil penyelidikan pelaku penganiayaan dan pembunuhan adalah anak kandung korban yang tinggal satu rumah dengan SM. Motif A membunuh ibu kandungnya karena jengkel. Pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap ibunya tersebut pada 29 Desember 2024 lalu. Ia jengkel kepada korban karena terus merasa tidak sesuai saat dilayani oleh pelaku dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, pada 1 Januari 2025, pelaku kembali menganiaya korban dengan memukul tulang rusuk sebelah kanan dan kiri menggunakan tangan, hingga akhirnya korban meninggal dunia pada 7 Januari 2025. Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Rizky Adrian mengatakan, ketika korban meninggal dunia pada 7 Januari, pelaku meletakkan tubuh korban di tempat tidur. Selang 2 hari kemudian, tubuh korban mulai mengeluarkan bau dan dikerumuni lalat. Pelaku pun mulai kebingungan, lalu mengoleskan balsam ke sekujur tubuh korban dengan harapan tidak berbau dan tidak dikerumuni oleh lalat. Lalu pada 10 Januari, pelaku membawa tubuh korban ke kebun dan ditutupi dedaunan kering. Penemuan mayat korban bermula ketika anak sulungnya, yaitu SP, yang sudah berkeluarga dan hidup terpisah, berkunjung ke rumah korban di Kelurahan Balai Catur pada 12 Januari 2025 pada pukul 11 siang. Saat itu, ia mendapati rumah orang tuanya dalam kondisi sepi dan tertutup, padahal seharusnya ada adik dan orang tuanya yang tinggal di sana. Karena tidak menemukan siapa-siapa, SP kemudian menghubungi saudaranya, TR, yang juga sudah tinggal terpisah. Setelah datang, keduanya lalu berpencar mencari keberadaan adik dan orang tuanya tersebut. Menjelang sore, sekira pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, SP mencoba mencari di kebun atau lahan kosong di sekitar rumah. Ia kemudian melihat ada gundukan sampah daun kering. Karena curiga, ia pun memeriksa tumpukan sampah daun kering tersebut. Kemudian tampak ada sepasang kaki manusia dan tercium bau menyengat. Setelah memanggil saudara dan kepolisian, mayat tersebut ternyata merupakan SM yang adalah ibu kandungnya. Akibat perbuatannya, pelaku A dijerat dengan pasal 44 ayat 3, junto pasal 5 huruf A, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Penyidik juga berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Jiwa Gracia Pakem Kabupaten Sleman untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku. Itu kita dapat proses. Oke, memang. Setelah dia ketahui ibunya sudah tidak bernyawa lagi, kemudian sempat dia tinggal di mana, di dalam rumah, ditaruh di tempat tidur, kemudian sudah mulai busuk, kemudian dia baru kebingungan, kemudian ditarik ke belakang, kemudian ditaruh di belakang rumahnya di kebun kosong itu, kemudian ditutupi pakai semak-semak daun-daunan. Adalah anak korban
kemudian membuka pintu dan mencari namun tidak ketemu. Selanjutnya sekitar pukul 15, SP menghubungi saksi 2, itu kakaknya, anak korban, dan menyampaikan bahwa korban tidak ada di rumah. Itu ibunya, tidak ada di rumah. Kemudian TR datang, keduanya berpencar mencari korban. Sekira pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, SP mencari di kebun ke belakang yang kosong, kemudian menemukan ada gundukan atau semak-semak yang ditutupi daun, terdapat satu kaki. Karena curiga, kemudian dibuka lagi, ternyata ada 2 kaki. Kemudian mereka melaporkan kepada Polsek Gamping. Kemudian kita mendatangi TKP di sana. Kemudian kita melakukan pengecekan, ternyata korban tersebut adalah WD, Nyonya SM. Korban Nyonya SM. Kemudian dibuka, kemudian kita lakukan olah TKP dan kita otopsi. Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Suradita. Seorang pria berinisial A, 48 tahun, ditangkap setelah menganiaya dan membunuh ibu kandungnya, SM, 76 tahun. Kasus ini terbongkar setelah jasad korban ditemukan di sebuah kebun kosong pada 12 Januari 2025. Jasad SM ditemukan dalam kondisi membusuk, penuh luka, dan tertimbun tumpukan sampah daun kering. Hasil otopsi menunjukkan adanya luka di leher bawah dan patah tulang rusuk yang mengindikasikan adanya tindak kekerasan. Kapolresta Sleman, Kombes Polisi Edi Setianto Ernik Wibowo pada Kamis 30 Januari mengungkap hasil penyelidikan pelaku penganiayaan dan pembunuhan adalah anak kandung korban yang tinggal satu rumah dengan SM. Motif A membunuh ibu kandungnya karena jengkel. Pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap ibunya tersebut pada 29 Desember 2024 lalu. Ia jengkel kepada korban karena terus merasa tidak sesuai saat dilayani oleh pelaku dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, pada 1 Januari 2025, pelaku kembali menganiaya korban dengan memukul tulang rusuk sebelah kanan dan kiri menggunakan tangan, hingga akhirnya korban meninggal dunia pada 7 Januari 2025. Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Rizky Adrian mengatakan, ketika korban meninggal dunia pada 7 Januari, pelaku meletakkan tubuh korban di tempat tidur. Selang 2 hari kemudian, tubuh korban mulai mengeluarkan bau dan dikerumuni lalat. Pelaku pun mulai kebingungan, lalu mengoleskan balsam ke sekujur tubuh korban dengan harapan tidak berbau dan tidak dikerumuni oleh lalat. Lalu pada 10 Januari, pelaku membawa tubuh korban ke kebun dan ditutupi dedaunan kering. Penemuan mayat korban bermula ketika anak sulungnya, yaitu SP, yang sudah berkeluarga dan hidup terpisah, berkunjung ke rumah korban di Kelurahan Balai Catur pada 12 Januari 2025 pada pukul 11 siang. Saat itu, ia mendapati rumah orang tuanya dalam kondisi sepi dan tertutup, padahal seharusnya ada adik dan orang tuanya yang tinggal di sana. Karena tidak menemukan siapa-siapa, SP kemudian menghubungi saudaranya, TR, yang juga sudah tinggal terpisah. Setelah datang, keduanya lalu berpencar mencari keberadaan adik dan orang tuanya tersebut. Menjelang sore, sekira pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, SP mencoba mencari di kebun atau lahan kosong di sekitar rumah. Ia kemudian melihat ada gundukan sampah daun kering.
Karena curiga, ia pun memeriksa tumpukan sampah daun kering tersebut. Kemudian tampak ada sepasang kaki manusia dan tercium bau menyengat. Setelah memanggil saudara dan kepolisian, mayat tersebut ternyata merupakan SM yang adalah ibu kandungnya. Akibat perbuatannya, pelaku A dijerat dengan pasal 44 ayat 3, junto pasal 5 huruf A, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Penyidik juga berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Jiwa Gracia Pakem Kabupaten Sleman untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku. Itu dapat proses. Oke, men. Setelah diketahui ibunya sudah tidak bernyawa lagi, kemudian sempat dia tinggal di mana, di dalam rumah, ditaruh di tempat tidur, kemudian sudah mulai busuk, kemudian dia baru kebingungan, kemudian ditarik ke belakang, kemudian ditaruh di belakang rumahnya, di kebun kosong itu, kemudian ditutupi pakai semak-semak daun-daunan. Ada anak korban, kemudian membuka pintu dan mencari namun tidak ketemu. Selanjutnya sekitar pukul 15, SP menghubungi saksi 2, itu kakaknya anak korban, dan menyampaikan bahwa korban tidak ada di rumah. Itu ibunya tidak di rumah. Kemudian TR datang, keduanya berpencar mencari korban. Sekira pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, SP mencari di kebun ke belakang yang kosong, kemudian menemukan ada gundukan atau semak-semak yang ditutupi daun, terdapat satu kaki. Karena curiga, kemudian dibuka lagi, ternyata ada dua kaki. Kemudian mereka melaporkan kepada Polsek Gamping, kemudian kita mendatangi TKP di sana, kemudian kita melakukan pengecekan. Ternyata korban tersebut adalah WD, Nyonya SM, korban Nyonya SM. Kemudian dibuka, kemudian kita lakukan olah TKP dan kita otopsi. Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Seradita. Seorang pria berinisial A, 48 tahun, ditangkap setelah menganiaya dan membunuh ibu kandungnya, SM, 76 tahun. Kasus ini terbongkar setelah jasad korban ditemukan di sebuah kebun kosong pada 12 Januari 2025. Jasad SM ditemukan dalam kondisi membusuk, penuh luka, dan tertimbun tumpukan sampah daun kering. Hasil otopsi menunjukkan adanya luka di leher bawah dan patah tulang rusuk yang mengindikasikan adanya tindak kekerasan. Kapolresta Sleman, Kombes Polisi Edi Setianto Ernik Wibowo pada Kamis 30 Januari mengungkap hasil penyelidikan pelaku penganiayaan dan pembunuhan adalah anak kandung korban yang tinggal satu rumah dengan SM. Motif A membunuh ibu kandungnya karena jengkel.
Pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap ibunya tersebut pada 29 Desember 2024 lalu. Ia jengkel kepada korban karena terus merasa tidak sesuai saat dilayani oleh pelaku dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, pada 1 Januari 2025, pelaku kembali menganiaya korban dengan memukul tulang rusuk sebelah kanan dan kiri menggunakan tangan, hingga akhirnya korban meninggal dunia pada 7 Januari 2025. Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Rizky Adrian mengatakan, ketika korban meninggal dunia pada 7 Januari, pelaku meletakkan tubuh korban di tempat tidur. Selang 2 hari kemudian, tubuh korban mulai mengeluarkan bau dan dikerumuni lalat. Pelaku pun mulai kebingungan, lalu mengoleskan balsam ke sekujur tubuh korban dengan harapan tidak berbau dan tidak dikerumuni oleh lalat. Lalu pada 10 Januari, pelaku membawa tubuh korban ke kebun dan ditutupi dedaunan kering. Penemuan mayat korban bermula ketika anak sulungnya, yaitu SP, yang sudah berkeluarga dan hidup terpisah, berkunjung ke rumah korban di Kelurahan Balai Catur pada 12 Januari 2025 pada pukul 11 siang. Saat itu, ia mendapati rumah orang tuanya dalam kondisi sepi dan tertutup, padahal seharusnya ada adik dan orang tuanya yang tinggal di sana. Karena tidak menemukan siapa-siapa, SP kemudian menghubungi saudaranya, TR, yang juga sudah tinggal terpisah. Setelah datang, keduanya lalu berpencar mencari keberadaan adik dan orang tuanya tersebut. Menjelang sore, sekira pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, SP mencoba mencari di kebun atau lahan kosong di sekitar rumah. Ia kemudian melihat ada gundukan sampah daun kering. Karena curiga, ia pun memeriksa tumpukan sampah daun kering tersebut. Kemudian tampak ada sepasang kaki manusia dan tercium bau menyengat. Setelah memanggil saudara dan kepolisian, mayat tersebut ternyata merupakan SM yang adalah ibu kandungnya. Akibat perbuatannya, pelaku A dijerat dengan pasal 44 ayat 3, junto pasal 5 huruf A, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Penyidik juga berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Jiwa Gracia Pakem Kabupaten Sleman untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku. Proses. Oke, men. Setelah diketahui ibunya sudah tidak bernyawa lagi, kemudian sempat dia tinggal di mana, di dalam rumah, ditaruh di tempat tidur, kemudian sudah mulai busuk, kemudian dia baru kebingungan, kemudian ditarik ke belakang, kemudian ditaruh di belakang rumahnya di kebun kosong itu, kemudian ditutupi pakai semak-semak daun-daunan. Ada anak korban, kemudian membuka pintu dan mencari namun tidak ketemu. Selanjutnya sekitar pukul 15, SP menghubungi saksi 2, itu kakaknya, anak korban, dan menyampaikan bahwa korban tidak ada di rumah. Itu ibunya tidak di rumah. Kemudian TR datang, keduanya berpencar mencari korban. Sekira pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, SP mencari di kebun ke belakang yang kosong, kemudian menemukan ada gundukan atau semak-semak yang ditutupi daun, terdapat satu kaki. Karena curiga, kemudian dibuka lagi, ternyata ada 2 kaki. Kemudian mereka melaporkan kepada Polsek Gamping,
kemudian kita mendatangi TKP di sana, kemudian kita melakukan pengecekan. Ternyata korban tersebut adalah WD, Nyonya SM, korban Nyonya SM. Kemudian dibuka, kemudian kita lakukan olah TKP dan kita otopsi. Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Suradita. Seorang pria berinisial A, 48 tahun, ditangkap setelah menganiaya dan membunuh ibu kandungnya, SM, 76 tahun. Kasus ini terbongkar setelah jasad korban ditemukan di sebuah kebun kosong pada 12 Januari 2025. Jasad SM ditemukan dalam kondisi membusuk, penuh luka, dan tertimbun tumpukan sampah daun kering. Hasil otopsi menunjukkan adanya luka di leher bawah dan patah tulang rusuk yang mengindikasikan adanya tindak kekerasan. Kapolresta Sleman, Kombes Polisi Edi Setianto Ernik Wibowo pada Kamis 30 Januari mengungkap hasil penyelidikan pelaku penganiayaan dan pembunuhan adalah anak kandung korban yang tinggal satu rumah dengan SM. Motif A membunuh ibu kandungnya karena jengkel. Pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap ibunya tersebut pada 29 Desember 2024 lalu. Ia jengkel kepada korban karena terus merasa tidak sesuai saat dilayani oleh pelaku dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, pada 1 Januari 2025, pelaku kembali menganiaya korban dengan memukul tulang rusuk sebelah kanan dan kiri menggunakan tangan, hingga akhirnya korban meninggal dunia pada 7 Januari 2025. Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Rizky Adrian mengatakan, ketika korban meninggal dunia pada 7 Januari, pelaku meletakkan tubuh korban di tempat tidur. Selang 2 hari kemudian, tubuh korban mulai mengeluarkan bau dan dikerumuni lalat. Pelaku pun mulai kebingungan, lalu mengoleskan balsam ke sekujur tubuh korban dengan harapan tidak berbau dan tidak dikerumuni oleh lalat. Lalu pada 10 Januari, pelaku membawa tubuh korban ke kebun dan ditutupi dedaunan kering. Penemuan mayat korban bermula ketika anak sulungnya, yaitu SP, yang sudah berkeluarga dan hidup terpisah, berkunjung ke rumah korban di Kelurahan Balai Catur pada 12 Januari 2025 pada pukul 11 siang. Saat itu, ia mendapati rumah orang tuanya dalam kondisi sepi dan tertutup, padahal seharusnya ada adik dan orang tuanya yang tinggal di sana. Karena tidak menemukan siapa-siapa, SP kemudian menghubungi saudaranya, TR, yang juga sudah tinggal terpisah. Setelah datang, keduanya lalu berpencar mencari keberadaan adik dan orang tuanya tersebut. Menjelang sore, sekira pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, SP mencoba mencari di kebun atau lahan kosong di sekitar rumah. Ia kemudian melihat ada gundukan sampah daun kering. Karena curiga, ia pun memeriksa tumpukan sampah daun kering tersebut. Kemudian tampak ada sepasang kaki manusia dan tercium bau menyengat. Setelah memanggil saudara dan kepolisian, mayat tersebut ternyata merupakan SM yang adalah ibu kandungnya. Akibat perbuatannya, pelaku A dijerat dengan pasal 44 ayat 3, junto pasal 5 huruf A, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Penyidik juga berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Jiwa Gracia Pakem Kabupaten Sleman untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku.
Okay, ma'am. Okay, ma'am. Setelah diketahui ibunya sudah tidak bernyawa lagi, kemudian sempat dia tinggal di mana, di dalam rumah, ditaruh di tempat tidur, kemudian sudah mulai busuk, kemudian dia baru kebingungan, kemudian ditarik ke belakang, kemudian ditaruh di belakang rumahnya, di kebun kosong itu, kemudian ditutupi pakai semak-semak daun-daunnya. Ada anak korban, kemudian membuka pintu dan mencari namun tidak ketemu. Selanjutnya sekitar pukul 15, SP menghubungi saksi 2, itu kakaknya anak korban, dan menyampaikan bahwa korban tidak ada di rumah. Itu ibunya tidak di rumah. Kemudian TR datang, keduanya berkencan dengan korban. Sekira pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, SP mencari di kebun belakang yang kosong, kemudian menemukan ada gundukan atau semak-semak yang ditutupi daun, terdapat satu kaki. Karena curiga, kemudian dibuka lagi, ternyata ada dua kaki. Kemudian mereka melaporkan kepada Polsek Gamping, kemudian kita mendatangi TKP di sana, kemudian kita melakukan pengecekan, ternyata korban tersebut adalah WD, ulangi, Nyonya SM, korban Nyonya SM, kemudian dibuka, kemudian kita lakukan olah TKP dan kita otopsi. Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Suradita. Seorang pria berinisial A, 48 tahun, ditangkap setelah menganiaya dan membunuh ibu kandungnya, SM, 76 tahun. Kasus ini terbongkar setelah jasad korban ditemukan di sebuah kebun kosong pada 12 Januari 2025. Jasad SM ditemukan dalam kondisi membusuk, penuh luka, dan tertimbun tumpukan sampah daun kering. Hasil otopsi menunjukkan adanya luka di leher bawah dan patah tulang rusuk yang mengindikasikan adanya tindak kekerasan. Kapolresta Sleman, Kombes Polisi Edi Setianto Ernik Wibowo pada Kamis 30 Januari mengungkap hasil penyelidikan pelaku penganiayaan dan pembunuhan adalah anak kandung korban yang tinggal satu rumah dengan SM. Motif A membunuh ibu kandungnya karena jengkel. Pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap ibunya tersebut pada 29 Desember 2024 lalu. Ia jengkel kepada korban karena terus merasa tidak sesuai saat dilayani oleh pelaku dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, pada 1 Januari 2025, pelaku kembali menganiaya korban dengan memukul tulang rusuk sebelah kanan dan kiri menggunakan tangan, hingga akhirnya korban meninggal dunia pada 7 Januari 2025. Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Rizky Adrian mengatakan, ketika korban meninggal dunia pada 7 Januari, pelaku meletakkan tubuh korban di tempat tidur. Selang 2 hari kemudian, tubuh korban mulai mengeluarkan bau dan dikerumuni lalat. Pelaku pun mulai kebingungan, lalu mengoleskan balsam ke sekujur tubuh korban dengan harapan tidak berbau dan tidak dikerumuni oleh lalat. Lalu pada 10 Januari, pelaku membawa tubuh korban ke kebun dan ditutupi dedaunan kering. Penemuan mayat korban bermula ketika anak sulungnya, yaitu SP, yang sudah berkeluarga dan hidup terpisah, berkunjung ke rumah korban di Kelurahan
Balai Catur pada 12 Januari 2025 pada pukul 11 siang. Saat itu, ia mendapati rumah orang tuanya dalam kondisi sepi dan tertutup. Padahal seharusnya ada adik dan orang tuanya yang tinggal di sana. Karena tidak menemukan siapa-siapa, SP kemudian menghubungi saudaranya, TR, yang juga sudah tinggal terpisah. Setelah datang, keduanya lalu berpencar mencari keberadaan adik dan orang tuanya tersebut. Menjelang sore sekira pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, SP mencoba mencari di kebun atau lahan kosong di sekitar rumah. Ia kemudian melihat ada gundukan sampah daun kering. Karena curiga, ia pun memeriksa tumpukan sampah daun kering tersebut. Kemudian tampak ada sepasang kaki manusia dan tercium bau menyengat. Setelah memanggil saudara dan kepolisian, mayat tersebut ternyata merupakan SM yang adalah ibu kandungnya. Akibat perbuatannya, pelaku A dijerat dengan pasal 44 ayat 3, junto pasal 5 huruf A, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Penyidik juga berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Jiwa Gracia Pakem Kabupaten Sleman untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku. Gitu, kita lagi proses. Oke, men. Setelah diketahui ibunya sudah tidak bernyawa lagi, kemudian sempat dia tinggal di mana, di dalam rumah, ditaruh di tempat tidur, kemudian sudah mulai busuk, kemudian dia baru kebingungan, kemudian ditarik ke belakang, kemudian ditaruh di belakang rumahnya di kebun kosong itu, kemudian ditutupi pakai semak-semak daun-daunnya. Ada anak korban, kemudian membuka pintu dan mencari namun tidak ketemu. Selanjutnya sekitar pukul 15, SP menghubungi saksi 2, itu kakaknya anak korban, dan menyampaikan bahwa korban tidak ada di rumah. Itu ibunya tidak ada di rumah. Kemudian TR datang, keduanya berpencar mencari korban. Sekira pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, SP mencari di kebun ke belakang yang kosong, kemudian menemukan ada gundukan atau semak-semak yang ditutupi daun, terdapat satu kaki. Karena curiga, kemudian dibuka lagi, ternyata ada dua kaki. Kemudian mereka melaporkan kepada Polsek Gamping. Kemudian kita mendatangi TKP di sana. Kemudian kita melakukan pengecekan, ternyata korban tersebut adalah WD, Nyonya SM. Korban Nyonya SM. Kemudian dibuka, kemudian kita lakukan olah TKP dan kita otopsi. Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Seradita.
Seorang pria berinisial A, 48 tahun, ditangkap setelah menganiaya dan membunuh ibu kandungnya SM, 76 tahun. Kasus ini terbongkar setelah jasad korban ditemukan di sebuah kebun kosong pada 12 Januari 2025. Jasad SM ditemukan dalam kondisi membusuk, penuh luka, dan tertimbun tumpukan sampah daun kering. Hasil otopsi menunjukkan adanya luka di leher bawah dan patah tulang rusuk yang mengindikasikan adanya tindak kekerasan. Kapolresta Sleman, Kombes Polisi Edi Setianto Ernik Wibowo pada Kamis 30 Januari mengungkap hasil penyelidikan pelaku penganiayaan dan pembunuhan adalah anak kandung korban yang tinggal satu rumah dengan SM. Motif A membunuh ibu kandungnya karena jengkel. Pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap ibunya tersebut pada 29 Desember 2024 lalu. Ia jengkel kepada korban karena terus merasa tidak sesuai saat dilayani oleh pelaku dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, pada 1 Januari 2025, pelaku kembali menganiaya korban dengan memukul tulang rusuk sebelah kanan dan kiri menggunakan tangan, hingga akhirnya korban meninggal dunia pada 7 Januari 2025. Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Rizky Adrian mengatakan, ketika korban meninggal dunia pada 7 Januari, pelaku meletakkan tubuh korban di tempat tidur. Selang 2 hari kemudian, tubuh korban mulai mengeluarkan bau dan dikerumuni lalat. Pelaku pun mulai kebingungan, lalu mengoleskan balsam ke sekujur tubuh korban dengan harapan tidak berbau dan tidak dikerumuni oleh lalat. Lalu pada 10 Januari, pelaku membawa tubuh korban ke kebun dan ditutupi dedaunan kering. Penemuan mayat korban bermula ketika anak sulungnya, yaitu SP, yang sudah berkeluarga dan hidup terpisah, berkunjung ke rumah korban di Kelurahan Balai Catur pada 12 Januari 2025 pada pukul 11 siang. Saat itu, ia mendapati rumah orang tuanya dalam kondisi sepi dan tertutup, padahal seharusnya ada adik dan orang tuanya yang tinggal di sana. Karena tidak menemukan siapa-siapa, SP kemudian menghubungi saudaranya, TR, yang juga sudah tinggal terpisah. Setelah datang, keduanya lalu berpencar mencari keberadaan adik dan orang tuanya tersebut. Menjelang sore, sekira pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, SP mencoba mencari di kebun atau lahan kosong di sekitar rumah. Ia kemudian melihat ada gundukan sampah daun kering. Karena curiga, ia pun memeriksa tumpukan sampah daun kering tersebut. Kemudian tampak ada sepasang kaki manusia dan tercium bau menyengat. Setelah memanggil saudara dan kepolisian, mayat tersebut ternyata merupakan SM yang adalah ibu kandungnya. Akibat perbuatannya, pelaku A dijerat dengan pasal 44 ayat 3, junto pasal 5 huruf A, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Penyidik juga berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Jiwa Gracia Pakem Kabupaten Sleman untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku. Itu kita proses. Oke, men. Setelah diketahui ibunya sudah tidak bernyawa lagi, kemudian sempat dia tinggal di mana, di dalam rumah, ditaruh di tempat tidur, kemudian sudah mulai busuk, kemudian dia baru kebingungan, kemudian ditarik ke belakang, kemudian ditaruh di belakang rumahnya di kebun kosong itu, kemudian ditutupi pakai semak-semak daun-daunan. Adalah anak korban
kemudian membuka pintu dan mencari namun tidak ketemu. Selanjutnya sekitar pukul 15, SP menghubungi saksi 2, itu kakaknya, anak korban, dan menyampaikan bahwa korban tidak ada di rumah. Itu ibunya, tidak ada di rumah. Kemudian TR datang, keduanya berkencan mencari korban. Sekira pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, SP mencari di kebun ke arah belakang yang kosong, kemudian menemukan ada gundukan atau semak-semak yang ditutupi daun, terdapat satu kaki. Karena curiga, kemudian dibuka lagi, ternyata ada 2 kaki. Kemudian mereka melaporkan kepada Polsek Gamping. Kemudian kita mendatangi TKP di sana. Kemudian kita melakukan pengecekan, ternyata korban tersebut adalah WD, mulai Nyonya SM, korban Nyonya SM. Kemudian dibuka, kemudian kita lakukan olah TKP dan kita otopsi. Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Suradita. Seorang pria berinisial A, 48 tahun, ditangkap setelah menganiaya dan membunuh ibu kandungnya, SM, 76 tahun. Kasus ini terbongkar setelah jasad korban ditemukan di sebuah kebun kosong pada 12 Januari 2025. Jasad SM ditemukan dalam kondisi membusuk, penuh luka, dan tertimbun tumpukan sampah daun kering. Hasil otopsi menunjukkan adanya luka di leher bawah dan patah tulang rusuk yang mengindikasikan adanya tindak kekerasan. Kapolresta Sleman, Kombes Polisi Edi Setianto Ernik Wibowo pada Kamis 30 Januari mengungkap hasil penyelidikan pelaku penganiayaan dan pembunuhan adalah anak kandung korban yang tinggal satu rumah dengan SM. Motif A membunuh ibu kandungnya karena jengkel. Pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap ibunya tersebut pada 29 Desember 2024 lalu. Ia jengkel kepada korban karena terus merasa tidak sesuai saat dilayani oleh pelaku dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, pada 1 Januari 2025, pelaku kembali menganiaya korban dengan memukul tulang rusuk sebelah kanan dan kiri menggunakan tangan, hingga akhirnya korban meninggal dunia pada 7 Januari 2025. Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Rizky Adrian mengatakan, ketika korban meninggal dunia pada 7 Januari, pelaku meletakkan tubuh korban di tempat tidur. Selang 2 hari kemudian, tubuh korban mulai mengeluarkan bau dan dikerumuni lalat. Pelaku pun mulai kebingungan, lalu mengoleskan balsam ke sekujur tubuh korban dengan harapan tidak berbau dan tidak dikerumuni oleh lalat. Lalu pada 10 Januari, pelaku membawa tubuh korban ke kebun dan ditutupi dedaunan kering. Penemuan mayat korban bermula ketika anak sulungnya, yaitu SP, yang sudah berkeluarga dan hidup terpisah, berkunjung ke rumah korban di Kelurahan Balai Catur pada 12 Januari 2025 pada pukul 11 siang. Saat itu, ia mendapati rumah orang tuanya dalam kondisi sepi dan tertutup, padahal seharusnya ada adik dan orang tuanya yang tinggal di sana. Karena tidak menemukan siapa-siapa, SP kemudian menghubungi saudaranya, TR, yang juga sudah tinggal terpisah. Setelah datang, keduanya lalu berpencar mencari keberadaan adik dan orang tuanya tersebut. Menjelang sore, sekira pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, SP mencoba mencari di kebun atau lahan kosong di sekitar rumah. Ia kemudian melihat ada gundukan sampah daun kering.
Karena curiga, ia pun memeriksa tumpukan sampah daun kering tersebut. Kemudian tampak ada sepasang kaki manusia dan tercium bau menyengat. Setelah memanggil saudara dan kepolisian, mayat tersebut ternyata merupakan SM yang adalah ibu kandungnya. Akibat perbuatannya, pelaku A dijerat dengan pasal 44 ayat 3, junto pasal 5 huruf A, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Penyidik juga berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Jiwa Gracia Pakem Kabupaten Sleman untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku. Gitu kita proses. Oke, memang. Proses. Setelah diketahui ibunya sudah tidak bernyawa lagi, kemudian sempat dia tinggal di mana, di dalam rumah, ditaruh di tempat tidur, kemudian sudah mulai busuk, kemudian dia baru kebingungan, kemudian ditarik ke belakang, kemudian ditaruh di belakang rumahnya di kebun kosong itu, kemudian ditutupi pakai semak-semak daun-daunan. Ada anak korban, kemudian membuka pintu dan mencari namun tidak ketemu. Selanjutnya sekitar pukul 15, SP menghubungi saksi 2, itu kakaknya anak korban, dan menyampaikan bahwa korban tidak ada di rumah. Itu ibunya tidak ada di rumah. Kemudian TR datang, keduanya berpencar mencari korban. Sekira pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, SP mencari di kebun ke belakang yang kosong, kemudian menemukan ada gundukan atau semak-semak yang ditutupi daun, terdapat satu kaki. Karena curiga, kemudian dibuka lagi, ternyata ada dua kaki. Kemudian mereka melaporkan kepada Polsek Gamping. Kemudian kita mendatangi TKP di sana. Kemudian kita melakukan pengecekan. Ternyata korban tersebut adalah WD, Nyonya SM. Korban Nyonya SM. Kemudian dibuka, kemudian kita lakukan olah TKP dan kita otopsi. Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Suradita. Seorang pria berinisial A, 48 tahun, ditangkap setelah menganiaya dan membunuh ibu kandungnya, SM, 76 tahun. Kasus ini terbongkar setelah jasad korban ditemukan di sebuah kebun kosong pada 12 Januari 2025. Jasad SM ditemukan dalam kondisi membusuk, penuh luka, dan tertimbun tumpukan sampah daun kering. Hasil otopsi menunjukkan adanya luka di leher bawah dan patah tulang rusuk yang mengindikasikan adanya tindak kekerasan. Kapolresta Sleman, Kombes Polisi Edi Setianto Ernik Wibowo pada Kamis 30 Januari mengungkap hasil penyelidikan pelaku penganiayaan dan pembunuhan adalah anak kandung korban yang tinggal satu rumah dengan SM. Motif A membunuh ibu kandungnya karena jengkel.
Pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap ibunya tersebut pada 29 Desember 2024 lalu. Ia jengkel kepada korban karena terus merasa tidak sesuai saat dilayani oleh pelaku dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, pada 1 Januari 2025, pelaku kembali menganiaya korban dengan memukul tulang rusuk sebelah kanan dan kiri menggunakan tangan, hingga akhirnya korban meninggal dunia pada 7 Januari 2025. Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Rizky Adrian mengatakan, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.